Di segmen kali ini, aku mau bahas mengenai aku dan kamu yang sekarang lagi ngalamin yang namanya ngoleksi masa lalu. Hmm, tepat gak sih kalau bahasanya ngoleksi masa lalu? Jadi kan judulnya ini lemari, tapi bukan berarti aku mau bahas si bendanya ini. Lebih ke perumpamaan gak sih? Umumnya kan lemari itu dipakai untuk menyimpan pakaian kita. Tapi kali ini aku mau bahas mengenai lemari itu kayak hati kita yang isinya tuh masa lalu yang kita simpen rapi atau acak-acakan di dalamnya. Kalau kamu tanya, aku pernah gak sih ngelakuin hal itu sebelumnya? Yes, of course. Dan itu malah berubah menjadi dendam. Karena itu tuh seperti kita yang menyimpan rasa sakit yang ada di masa lalu dan lama-kelamaan hal itu jadi menumpuk. Dan aku yakin yang kamu simpan itu pasti bakal berubah menjadi dendam. Karena ya isinya rasa sakit hati dan amarah masa lalu kamu yang kamu simpan di lemari. Kalau udah overload atau kapasitasnya udah mencapai maksimum penggunaan, pasti bakal acak-acakan kan isinya. Dan kita tuh jadinya susah buat benerin yang mana. Kalau udah begitu, mau gak mau harus dirapihin satu persatu rasa sakitnya dan amarahnya. Podcast aku kayaknya apa-apa disambungin ya sama banyak hal. Apa jangan-jangan nanti suara kodok juga bakal aku jadiin podcast? Enggak lah, tapi ini bagus juga sih. Kayaknya ini bakal dibahas santai deh sama aku. Oke, relax dan pahami apa yang aku ucapkan. Karena takutnya kamu bingung dengan cara penyampaian aku. Lemari ya. Aku rasa banyak kok orang yang isi lemari hatinya dan pikirannya acak-acakan. Diibaratkan kayak masa lalu yang kurang baik dan kebanyakan juga agak sulit buat move on dari hal itu karena kamu merasa diri sendiri tuh kayak gak pantas buat berubah menjadi lebih baik cuman karena kamu ngeliat dari masa lalu yang buruk. Ini tuh tentang kamu yang gak percaya diri buat melangkah maju cuman karena kamu selalu melihat diri kamu yang versi dulu. Cuman karena kamu melihat masa lalu kamu yang masih mengendap di lemari kamu sendiri. Jadi kamu tuh kayak udah, gak bisa nih aku, soalnya dulu kan aku anak bandel. Gak bisa nih aku, soalnya aku kan dulu begini. Dan kamu takut banget dengan stigma sekitaran tentang masa lalu kamu. Di sisi lain, kamu ada keberanian buat berubah. Tapi di sisi lain juga, kamu takut banget buat berubah karena alasan stigma negatif itu. Akhirnya apa? Ya, kamu keep itu semua jadinya. Di mana? Ya di lemari kamu. Dibiarin berantakan, dibiarin jadi usang, bahkan dibiarin sampai bau apek itu masa lalunya. Aku tahu kamu menghindar. Aku tahu kamu juga berusaha buat ngilangin itu semua dengan cara nutupin rapat lemari itu. Tapi menurut aku masa lalu itu harus tuntas. Kalau enggak, kamu bakal terus dibayangi sama hal-hal itu. Kayak rasa sakit kamu atas tindakan atau ucapan seseorang. Atau amarah kamu yang kamu gak bisa luapkan saat itu yang ujungnya malah menyesalkan kamu. Bahkan rasa sedih kamu yang kamu tutupin biar orang lain gak tahu dengan hal itu. Kamu kayak masuk-masukin semua itu ke lemari hidup kamu tanpa kamu melihat kalau lemari itu tuh udah penuh.
kamu mengabaikan warning itu selama ini. Dan kamu bertanya-tanya, kayak di TikTok ya? Kamu nanya, kok sekarang aku malah tambah cengeng ya? Kok sekarang aku malah sering temperamen sih? Kok sekarang malah sering tiba-tiba sakit hati ya? Hei, itu belum selesai masalah kamu sama masa lalu. Aku ngerasa masa lalu tuh kayak nagih terus kalau semisal kitanya berusaha buat menghindar. Kayak selalu muncul tiba-tiba dan bikin kita heran sama diri sendiri. Dan bahkan ada takut yang gak bisa kamu jabarin. Aku tahu bukan cuma diri kita aja yang selalu lihat ke masa lalu. Tapi orang lain juga loh. Kadang ketika kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, orang sekitaran tuh ingatnya versi kita yang dulu. Mereka ingatnya isi lemari kita yang dulu. So that's why agak susah buat berubah ketika stigma sekitaran kita tuh berpengaruh besar ke kita. Aku tahu kita nggak harus dengerin mereka. But sometimes kita juga down sih sama omongan-omongannya. Apalagi kalau digibahin. Kita mencoba merapihkan isi lemari kita. Tapi orang di sekeliling kamu tetap gak percaya. Udah mah gak percaya diri, ditambah orang sekitaran juga begitu. Aduh, tantangan berat banget kan jadinya. Kalau kamu tanya ke aku, ada solusi gak sih? Mungkin solusinya gak besar ya aku kasihnya. Tapi aku harap ini bisa membantu kamu. Kamu harus keluar dari zona yang membuat lemari hati dan lemari pikiran kamu tuh isinya hal yang negatif. Aku gak nyuruh kamu buat kabur atau nyuruh kamu buat pindah rumah. Kamu bisa mulai dengan enggak bergaul dengan orang-orang yang bikin kamu susah buat maju. Entah itu orang yang seneng gibah, entah itu orang yang seneng apa-apa diomongin gitu. Atau menghindari hal-hal yang menurut kamu tuh ini nih yang bikin aku sakit hati. Ngisi lemari dengan hal-hal positif itu lebih baik. Ya, aku tahu itu gak mudah dan gak semudah yang diucapkan. Aku juga ngalamin. Ibaratnya tuh kayak lemari yang isinya baju-baju yang tersusun rapi. Meskipun bukan baju baru, tapi diisi dengan baju lama, masih bagus dan bisa dipakai itu adalah suatu hal yang berarti. Kamu jangan takut buat berubah, cuman karena kamu lihat masa lalu kamu. Kamu berhak kok dapetin kehidupan yang lebih baik. Kalau dulu lemari hati dan pikiran kamu isinya acak-acakan, mulai hari ini harus tersusun rapi biar enggak ngeganjel buat kedepannya. Ngekip suatu hal yang membuat perasaan kamu sakit hati atau ngerasain marah tuh gak baik tau. Aku juga punya lemari kok, and I'm trying the best buat bisa dapetin suatu hal yang lebih baik untuk kedepannya. Aku belibet gak sih bawain segmen ini? Aku takutnya kamu pusing dengan kata-kata aku sendiri. Kadang aku juga bingung tau sama kata-kataku sendiri. Kayak gak ngerti aja. Kalau semisal bahasa aku kurang dimengerti, kamu bisa kok komen di segmen podcast ini biar aku bisa benerin mana yang salah. Aku takut bahasa aku tuh kayak aclok-aclokan. Tahu gak aclok-aclokan? Gak tahu sih itu bahasa Sunda. Apa ya namanya? Gak tahu deh. Ya pokoknya begitu.
Sorry banget segmen kali ini cuma sharing doang. Aku kurang ngasih tips yang bagus buat kalian. Tapi aku harap kamu suka ya dengan pembahasan aku kali ini. Next time mungkin aku bisa kasih tips. Tips yang lebih baik atau tips yang bisa memotivasi kamu. Semoga hari-hari yang kamu jalani hari ini dan kemarin bisa menjadi sebuah pelajaran. Stay positif meskipun sekitaran kamu banyak banget hal negatif. Oke sekian, Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.